Jadi dulu itu beli engine dari China, kayak franchise itulah. Dia bilang itu dia udah bisa tahu mana yang bayar, mana yang nggak bayar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, malam-malam begini enaknya kita ngobrolin tentang pinjol. Di sini ada yang bertanya seperti ini. Mau tanya, pinjol itu harus dibayar apa nggak usah dibayar ya? Terus bunganya terus naik nggak kalau nggak dibayar? Gitu. Nah, ada yang bertanya seperti ini. Ini adalah hal yang selalu menyangkut di pikiran kita, selalu hitam putih, pro dan kontra gitu ya. Tapi saya mungkin punya jawaban terbaik mungkin gitu ya. Silakan Anda nilai saja gitu ya. Jadi pertanyaan seperti ini itu adalah pertanyaan yang keluar dari nasabah yang masih mampu memiliki uang. Ya, kalau orang itu sudah tidak mampu, sudah tidak ada uang sama sekali, dia itu tanyanya bukan begini, ya. Tapi bahaya enggak sih? Resikonya apa kalau saya galbay? Ya, karena saya sudah tidak punya uang. Kontak-kontak saya gimana nanti? Apakah diteror? Apakah pinjol legal ini sebar data walaupun pinjol legal, tapi kita tahu sendiri di Indonesia penegakan hukumnya seperti itu. Gitu ya. Orang yang sudah tidak memiliki uang tidak akan bertanya pinjol itu harus dibayar atau enggak. Ya, tapi mereka sudah memikirkan resikonya jika mereka sudah gagal bayar. Gitu ya. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab ya, karena banyaknya faktor-faktor yang mendukung di setiap alasan pro dan kontranya gitu ya. Ini bagi Anda yang mau tahu sisi gelapnya pengusaha pinjol nih ya. Ini pengusaha pinjol nih guys ya. Kita dengerin yuk. Dulu saya pernah buka pinjol loh. Oh masa? Iya, tahun 2000 berapa? 18 kali. Awal-awal banget loh. Kenapa nggak dilanjutkan kok? Rugi. NPL-nya 80%. Kok bisa? NPL itu non performing loan ya. Galbay gitu ya, oke? NPL itu. Jadi dulu itu beli engine dari China, kayak franchise itulah. Dia bilang itu dia udah bisa tahu mana yang bayar, mana yang nggak bayar gitu. Pinjol juga ada franchise-nya? Dulu ya dulu. Wow. Dari Cina. Oke. Jadi dia tahu katanya. Ya, Cina itu terkenal nggak punya agama gitu ya. Cina itu kan ya. Tadi dia bilang, kata orang Cina bisa tahu mana yang nggak bayar, mana yang bayar. Sok tahu ya. Sok tahu sekali orang itu ya. Buktinya banyak yang gagal bayar gitu kan. Buktinya dia rugi gitu kan ya. Rugi 2 miliar gitu loh. Rugi miliaran gitu kan. Itu Cina, orang Cina nipu lagi. Buka franchise pinjol, nipu orang-orang Indonesia. Nipu pengusaha-pengusaha Indonesia gitu loh. Gitu. Oke, lanjut. Ternyata macet semua. Orang gali lubang tuh lubang kan gitu. Macet semua. Terus ternyata saya tutup. Kenapa? Ternyata kerjaan pinjol waktu itu ya, saya nggak tahu yang sekarang. Ternyata itu harus lebih kencang dinagihnya daripada diverifikasi awalnya. Oh, oke. Itu yang saya, wah ini jelek. Jadi cuma setahun doang itu rugi. Nah, itu betul ya. Jadi pinjol itu asal ACC guys. Ya, makanya yang namanya galbay itu menjamur. Kenapa? Karena asal ACC. Yang nggak mampu pun di ACC. Gitu loh. Makanya nanti harta Anda itu terkonversi jadi pembayaran untuk pinjol. Banyak orang yang jual motor, jual mobil, jual rumah, jual sawah hanya untuk bayar pinjol. Cina, orang Cina asli sana, bukan Cina Indonesia bukan ya. Orang Cina sana sudah tahu guys hal itu. Ya, orang yang nggak mampu ketika diberikan pinjaman, ditakut-takuti, mereka akan mengkonversikan hartanya menjadi pembayaran di pinjol. Itulah perampokan. Ya, perampokan online itu seperti itu. Ya awas, Cina itu pinter guys. Ya, Cindonya aja dibohongin gitu kan ya. Oke lanjut. 2 miliar waktu itu. Wow. Setahun doang itu. Kalau sekarang itu yang benar itu kalau kerja pinjol itu adalah diverifikasi awalnya. Mitigasi resikonya itu yang harus lebih kuat dibandingkan dengan nagihnya. Jadi yang benar itu kalau kamu salah minjemin orang, tagih sekali orang nggak bayar ya udah. Kan kamu yang salah, kamu yang minjemin kok, kamu salah minjemin orang kok. Ini orang ini udah jelas nggak bisa bayar, tapi kamu pinjemin. Yang salah siapa? Yang minjemin. Karena orang yang minjem itu dia nggak tahu kemampuan dia. Yang tahu siapa? Yang minjemin dong, kan bisnis Yes, yes. kamu. Tuh guys ya. Yang salah itu yang minjemin guys. Yang salah itu yang minjemin. Yang salah itu pinjolnya. Banyak yang salah mengartikan dengan adanya komunitas Raja Galbay itu. Galbay-galbay gitu ya. Mental galbay gitu ya. Oke lanjut dulu. Oh gitu loh. Ya. Jadi dulu itu makanya ditagih kenceng banget itu salah itu yang minjemin itu. Nggak boleh nagih terlalu kenceng. Kamu udah salah ya udah kamu Yes, belajar dari kesalahanmu dong. Lain kali jangan minjemin orang yang udah pasti nggak bisa bayar gitu. Tapi apakah menurut lu itu
maksudnya kan sekarang kita dengar banyak banget kejadian itu pinjol-pinjol yang nagihnya itu serem ya. Gue dengernya aja juga serem banget kok. Apakah menurut lu ya memang bisnis modelnya itu ya begitu aja gitu? Ya itu, dia salah di verifikasi awal, semua dipinjemin, akhirnya daripada rugi dia melakukan collection yang sebegitunya untuk menyelamatkan perusahaannya. Oh oke. Berarti menurut lu ibarat kata yang ngejar kasarnya itu untuk nyelamatin perusahaan, bukan emang bisnis modelnya. Mereka udah ada hitungan, ya udah kalau gua hitung kasar toh untung. Enggak, dia kalau selamat doang aja dia nggak bakal sekenceng itu. Dia sekenceng itu karena mau menyelamatkan perusahaannya. Karena dia salah, nggak ngerti cara verifikasi awal, dia nggak ngerti mitigasi resiko, akhirnya koleksinya dikencengin. Kalau secara ini udah hitungannya bener ya dia nggak mungkin mau lah. Manusia kan punya hati nurani, nggak mungkin dia mau nagih segitunya. Tapi kalau untuk menyelamatkan diri sendiri kan dia daripada gue yang mati, akhirnya gitu kan. Makanya OJK ngecek terus sekarang kamu verifikasi awalnya itu gimana. Apakah kamu bener bisa minjemin orang? Kalau kamu nggak bisa ngerti siapa yang mau dipinjemin, siapa yang nggak dipinjemin, ya jangan bukalah. Itu kok bisa gitu ya? Sekelas badan pemerintah mengizinkan suatu perusahaan meminjamkan uang kepada masyarakat Indonesia tanpa tahu mekanismenya itu seperti apa. Gitu loh, ya kan? Tadi Mas ini bilang, ya kan, pinjol itu asal minjem-minjemin. Kenapa OJK nggak tahu hal tersebut? Gitu loh, itu yang membuat katastrofi, itu yang membuat bencana. Ya kan, itu yang membuat Galbay ini marak. Gitu loh. Jadi memang salah pemerintah guys, salah OJK. Kita ini sebenarnya nggak salah. Iya benar. Ya kalau kita mau perdalam logika kita, ya kita berpikir apa? Kita ini nggak salah Galbay itu guys ya. Makanya saya sering bilang bahwa yang bertanggung jawab adanya Galbay, utang-utang dipinjol itu yang tanggung jawab mulai dari dosa, moral, hukum itu OJK. Ya. Oke selanjutnya. Yes. Gua kebayang sih, gua kebayang. Jadi ibarat kata dan di elunya kan karena ada kolateralnya juga. Ibarat kata menurut gua bisa dibilang mungkin marketnya beda lah secara behavior. Ya beda. Karena yang satu itu ya yang penting gua mau minjem, tapi toh gua nggak mau ada resiko apapun. Iya. Dan gua juga nggak ada sesuatu yang bisa ditawarkan untuk jadi resikonya. Iya. Tapi di elunya kan ibarat kata orang kalau udah naruh HP, Ya, bayangannya beda. gua Collateral, berusaha collateral. nih akan menebus nih. Iya. Nah, itu. Tadi yang terakhir itu kolateral itu jaminan guys ya, seperti di bank gitu ya. Kalau misalkan bedanya pinjol dengan leasing dengan bank, kebanyakan orang yang bayar di bank di leasing itu karena ada kolateralnya, ada jaminannya gitu ya. Saya harus membayar agar jaminan saya tidak disita gitu. Ya guys ya. Jadi ya sudah, memang yang paling benar itu adalah Galbay gitu ya. Nah, Anda kalau mau lihat tadi, ya cuplikan tadi itu di YouTube-nya Leo Giovanni. Nah, kalau yang seperti ini ada jawabannya. Ya, kita bahas nih. Tolong dibantu loloskan suhu. Rupiah cepat 3 juta aman nggak? GoPay 4 juta aman nggak? Neobank 1,5 aman nggak? Kredivo 8 juta, KP 7 juta. Rasa perasaan udah mulai kacau. Ini aman nggak sih begini? Gitu ya. Nah, ini bisa dijawab kalau seperti ini. Kita merasa tidak aman atau mencari-cari jawaban apakah aman atau tidak, itu karena kita hidup di Indonesia. Ya. Karena kita sering lihat berita ketidakadilan, ya. Orang yang bersalah bebas, orang yang tidak bersalah malah masuk penjara, gitu kan ya. Orang ini nggak tahu apa-apa dijebak, gitu kan ya. Jadi karena kita hidup di Indonesia dengan berita yang seperti itu, dengan hukum yang seperti itu, makanya ini aman atau tidak gitu ya. Padahal jawabannya itu aman. Ya, mana ada Galbay tidak aman. Walaupun memang kadar aman setiap orang itu berbeda-beda. Contoh misalkan kalau Raja Galbay, ya Galbay dipinjol itu disebar data, yang namanya disebar data, kondar dihubungi, kantor dihubungi, orang tua dihubungi, didatangi DC lapangan gitu. Itu adalah bagian dari Galbay. Ya, saya anggap itu adalah bagian dari saya gagal bayar. Ya sudah, saya terima dengan lapang dada. Saya tidak menganggap hal itu hal yang sangat besar sekali, tidak. Malah saya menganggap itu adalah peluang untuk saya, ya. Jadi aman. Raja Galbay ini dari dulu sampai sekarang masih Galbay. Bahkan pinjol itu lebih move on daripada kita-kitaan guys. Ya, ini harus saya kasih tahu. Pinjol itu lebih move on daripada kita-kitaan.
Gimana maksudnya? Pinjol ini kalau ada orang yang galbay ditagih 3 bulan, 6 bulan, setahun ya. Setelah nasabah ini ditagih selama setahun tapi tetap galbay, maka pinjol ini move on cari nasabah baru. Ya. Bayangkan, pinjolnya saja move on, masa kita enggak? Ya kan? Jangan kalah-kalah dengan pinjol dong. Ya, begitu ya. Jadi masih mending pertanyaan seperti ini. Gitu loh ya. Sudah benar rupiah cepat 3 juta, GoPay 4 juta, wow gede-gede, Kredivo 8 juta, KP 7 juta, aman nggak? Aman. Jawabannya gitu ya. Gitu, oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.